Hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku mau ngebahas lagi seputaran GERD anxiety. Dan tepatnya aku mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain ke aku di video-video sebelumnya yang aku upload, yang belum sempat aku jawab. Jadi di sini aku udah tulis 12 pertanyaan, tapi kayaknya aku bakalan bikin 2 part. Yang pertama 6 pertanyaan dulu untuk part ini. Oke, langsung aja. Pertama, pertanyaan dari Mas Handri Yuliman. Mbak, pernah nggak Mbak sewaktu dulu masih kena GERD kamu sering sesak tuh? Nah, efeknya jadi nggak tahan sama berbauan seperti asap rokok, knalpot, dan lain-lain. Oke, jadi ya benar banget, karena dulu itu aku sering banget kan sesak napas. Itu karena aku sering nakal, makan pantangan yang tahu-taunya, yang udah tahu ini belum bisa di lambung aku, belum bisa dicerna dengan baik, aku malah nakal, jadinya sesakan. Terus lambung aku itu otot lesnya itu iritasi, jadi aku itu kayaknya dispepsia fungsional kalau nggak salah, itu terganggunya fungsi lambung. Dan dulu itu aku nggak bisa banget, apalagi kalau bapak aku ngerokok di satu ruangan, kan asapnya itu pasti masih ke bawah sedikit, jadinya aku bakalan pindah ke tempat lain, ruangan lain, usahakan jangan sampai memicu sensasi asam ya, asam lambung, karena dulu sensitif banget guys. Bahkan bau-bauan seperti kayak masakan yang mama aku sering masak, iya sensitif banget dengan bau-bau seperti itu. Jadinya mending dihindari dulu, kalau misalnya kalau ada bau-bau gitu pergi ke tempat lain. Dan sekarang juga kan bagus juga pakai masker kalau misalnya yang masih sensitif banget sama bau-bau, apalagi di jalan kan ada banyak polusi-polusi. Jadi mendingan pakai masker aja. Oke, jadi pertanyaan kedua dari Mas Dava. Buat video suara sendawa yang besar dong. Oh iya, ini jujur aku kurang ngerti ya dengan pertanyaan seperti ini, karena dia suruh buat video suara sendawa yang besar. Ya, gimana? Aku nggak tahu kan. Untuk Mas Dava tolong diperjelas, mohon maaf, saya kurang ngerti dengan Mas bilang buat video suara sendawa yang besar, atau mungkin Masnya nanya suara sendawa yang besar itu atasinya kayak gimana. Kalau aku dulu pernah juga kayak gitu, habis makan, terus apalagi habis makan pantangan, pasti sendawanya itu keras banget guys, sampai malu kalau ketemu sama orang-orang atau keluarga yang datang di rumah. Dan mereka tahu kalau sendawa kayak gitu itu berarti lambung kamu bermasalah, atau kamu punya mah atau asam lambung. Jadinya untuk mengatasi sendawa suara yang besar itu mending jangan makan yang pantangan asam dulu. Terus banyakin minum air, sama jangan makan nanti perutnya itu udah kosong bener. Makan dikit-dikit tapi sering. Misalkan gas-gas yang diproduksi di lambung tidak berlebihan, makanya nggak bersendawa besar kayak gitu. Oke, pertanyaan dari yang ketiga dari Mbak Mariani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, mau nanya, saya jantung berdebar, sendawa udah nggak lagi, dan juga udah bisa tidur, cuman sekarang perut saya keras dan sesak, dan saya nggak bisa makan banyak. Oke, jadi intinya kalau di aku ya, kalau berasa berdebar gitu, itu biasanya aku habis makan banyak, itu biasanya terjadi berdebaran. Apalagi di area ulu hati juga pernah kayak gitu, kalau aku kenyang banget terus duduk. Nah, itu kayak
kadang juga pas udah lapar banget, kadang berdebar waktu dulu ya. Alhamdulillah kalau udah bisa tidur. Kalau perut kamu keras dan sesak itu biasanya ya tadi, kadang bega itu kadang terlalu kenyang, kadang juga kosong banget perut kamu nggak makan. Jadinya makan aja secukupnya, jangan sampai terlalu kenyang dan jangan sampai terlalu lapar. Terus ya emang ya kalau belum normal itu, lambung belum normal seperti orang normal biasanya kan mereka makannya suka-suka aja. Kalau pengen makan banyak itu nggak apa-apa. Jadinya jangan makan banyak dulu supaya perut nggak keras sama terjadi sesak. Kalau sendawa udah enggak, itu berarti otot les kamu itu udah mulai kuat dan nggak bocor, jadinya nggak sering sendawa. Dan sekarang pertanyaan kelima, Mbak, dari Mas Bajakah Tampala 50. Wah, keren, luar biasa pengalaman sakit GERD. Tentu tahu obatnya. Iya, obatnya yaitu jaga dulu 3P-nya, pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Itu harus berbawaan 3 itu. Insya Allah masnya bisa merasakan proses penyembuhannya itu nikmat banget sih. Jadi selain untuk jaga atur pola hidup kita lebih sehat, aku juga ada obat pernah aku minum dari medis maupun yang herbal. Tapi paling banyak aku minum yang herbal karena kalau yang medis kurang cocok di aku minum kan, terus udah mulai mereda sakitnya. Nah, besoknya atau lusanya itu masih kambuh lagi, ada-ada aja sensasi yang datang. Kalau herbal beda lagi. Herbal alhamdulillah bisa membantu banget buat aku bisa tidur pules, udah nggak takut. Pokoknya kalau untuk herbalnya aku sering minum babadotan. Ada loh di video-video di bawah yang aku sharing. Daun babadotan itu bagus banget. Terus juga pernah minum gambir, daun randu. Aku banyak banget minum herbal, tapi nggak sering ya. Aku sesuaiin. Kalau misalnya lagi kambuh, aku nakal pantangan, aku biasanya langsung lari ke herbal. Kalau misalnya udah malam kan, bangun tengah malam terus rasa perasaan gak enak, aku biasanya kalau obat medis aku minumnya episan atau enggak antasidado. Yang misalnya malam-malam kebangun terus susah sendawa, aku biasanya minum itu 1 sendok dan sendawanya keluar. Alhamdulillah bisa berasa lega lagi, nggak begah. Oke, sekarang pertanyaan kelima dari Bang Jos. Selain makan bubur dan yang nggak digoreng, kakak minum obat apa ya? Soalnya saya masih peri-peri aja. Oke, jadi kalau obat dulu waktu para-paranya itu aku sampai 3 dokter yang aku datangin, dan obat-obatnya itu berbeda-beda. Dan terus terang obatnya gak sampai habis aku minum karena ya begitu ya, gak ada perubahan. Kalau di medis aku kurang cocok ya. Tapi alhamdulillah aku coba di ramuan herbal. Alhamdulillah cocok banget. Apalagi madu itu tiap hari aku harus minum madu sebelum makan atau sesudah makan. Terus kurma juga bagus banget untuk lambung. Aku biasanya sarapan oatmeal. Kalau pagi itu oatmeal. Itu pas udah mulai pemulihan ya, aku mulai rasa enakan, aku mulai makan oatmeal, kurma, campur pepaya, campur susu kambing. Ya itu. Dulu waktu masih parah-parahnya, setiap pagi aku kadang kalau belum masak bubur, aku malas makan bubur, aku biasanya makan kurma sampai 7 butir atau 5 butir. Terus tambahin dengan minum madu hangat, air hangat. Kalau untuk buburnya, bubur sama telur rebus ya, atau kentang rebus. Aku biasanya makan itu pagi. Terus obatnya itu ya macam-macam. Kalau obat dokter aku pernah minum Proma, aku pernah minum Alumi, aku pernah minum apa lagi aku lupa juga.
obat-obatnya itu. Kalau untuk herbal, aku minum itu yang makin berasa baikan itu aku minum daun babadotan, terus daun balakacida juga, pernah juga daun randu, sama ada satu loh aku nggak tahu itu namanya apa, kayaknya katumbala, daun katumbala itu aku pernah bikin video itu loh, kalian bisa cek aja di video-video aku sebelumnya. Itu sih obat herbal yang aku pernah minum, yang pernah bikin. Gambir juga bagus banget. Oke, sekarang pertanyaan ke-6. Kalau madu TJ gimana ya? Dari Mas Ceproman. Kalau madu TJ, kalau di aku dulu waktu masih sakit GERD anxiety, aku nggak pernah minum madu TJ. Pernah minum, tapi itu sebelum sakit GERD, dan itu bisa menaikkan berat badan loh. Aku dulu sering banget minum madu itu, dan berat badan aku makin naik dong. Terus nafsu makan itu kuat banget. Kalau untuk madu TJ ya bisa juga, cuman ya tergantung masing-masing. Kalau tubuh kalian menerima dengan madu buatan yang diproses di pabrik, ya teruskan aja. Kalau misalnya kalian ngerasa nggak cocok, ya di stop aja, di skip aja dulu, diganti sama madu hutan yang asli, madu murni yang nggak ada campurannya. Kalau aku biasanya beli di tempat buah yang biasanya jual madu-madu murni yang di botol besar itu loh. Kadang juga papa aku kalau pergi ke luar daerah terus lihat ada pedagang-pedagang madu yang di pinggir jalan masih ada sarangnya, itu mereka peras, mereka bikin taruh di botol, itu papa aku biasanya beli, dan alhamdulillah itu bisa membantu banget sih. Iya. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Yang ini part pertama. Nanti insya Allah aku bakalan buat part keduanya. Oke? Kalau ada yang mau ditanyakan di kolom komentar below, dan jangan lupa follow Instagram aku. Follow Instagram aku @fatmaibrahim9910. Jangan lupa di like juga video ini dan di subscribe channel ini biar makin maju. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.